Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Wa qala an-nabi sallallahu 'alaihi wa sallam talabul 'ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wal muslimatin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para alimul ulama, para kiai, para hujjaj, para asatir wa asatilah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sampai pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hingga kita dapat melangkahkan kaki kita di tempat yang fa insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka ta'lim dan zikir rutinitas kita setiap malam Jumat dan malam Selasa. Fa insyaallah gerak langkah kita akan membawa manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Nah, senantiasa sepulangnya kita nanti dari majelis ta'lim ini, Allah dapatkan kita ilmu yang manfaat dan Allah ampuni atas segala dosa-dosa kita. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Yuna, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita, membina kita, membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang, minal dhulumati ilan nur. Tiada kata dan ucap yang paling indah selain kata ucap rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak memberikan nikmat kepada kita berupa nikmat iman dan Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, nikmat panjang umur yang barokah, nikmat rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, nikmat anak yang soleh dan solihah, nikmat rizki yang halal dan thayyibah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ngaji ini bukan hanya sekedar sebagai menutupi kewajiban kita, namun ngaji itu fungsi definisinya untuk diaplikasikan di diri kita, hasil daripada taklim, daripada ngaji dan zikir untuk kita pergunakan keseharian kita dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kadang ada orang yang mengatakan ngajilah ya hitung-hitung menggugurkan kewajiban. Jadi kalau kita niatnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tidak niat untuk ibadah kepada Allah, mukhlisan, ikhlas karena Allah, tidak wa husnin niyah, tidak diawali dengan niat yang baik, maka niscaya kita masih ada pendamping. Pendamping kita yaitu antara malaikat dan iblis.
Maka ketika kita datang ke majelis taklim, niatkan bahwa kita taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah, niatnya zikir mengingat Allah, dan niat taklim adalah untuk mengisi kekurangan ilmu yang belum ada di diri kita. Maka tatkala kita diberikan akal sehat, badan sehat, berbicara lancar, mata terang, pendengaran pun masih cerdas, terdengar luas, manfaatkan diri kita untuk apa? Untuk selalu ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Jadi kita tidak diperintah oleh Allah melainkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ikhlas, ridha karena Allah. Untuk apa? Menghidupkan agama kita agar agama kita ini menjadi lurus. Dan kita condong kepada Allah dengan mendirikan sholat, menunaikan zakat. Itulah agama yang paling benar, agama yang paling lurus. Manakala kita melakukan ibadah makhtah atau ghairu makhtah, tetap harus diawali dengan hati yang ikhlas, bil ikhlas wa husnin niyah. Jadi niatkan kita, taklim kita karena Allah, ngaji kita karena Allah, hasil taklim, hasil zikir kita tujuannya untuk ibadah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram, khususan ila hadratil al-alim al-faqih Syekh Ahmad Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkait malam hari ini kita menyambut datangnya bulan Maulid, yaitu bulan di mana kelahiran makhluk yang paling sempurna, sosok figur yang tiada duanya, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita selaku umatnya sepantasnya untuk merasakan bangga bahagia atas kelahiran junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak memberi syafaat kepada kita, baik yang meminta syafaat maupun yang tidak meminta syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah syafaat itu sudah sampai kepada kita, karena tanpa syafaat Nabi maka tiadalah arti kita di dalam kehidupan ini. Insyaallah kita mengkaji tentang kitab salat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iki kitab nerangake tentang apa? Selawat ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kitab menerangkan tentang kita bersolawat atas Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita mendirikan salat, namun tidak ada keterangan dan dalil bahwa Allah pun salat. Allah memerintahkan kita
berzakat, namun tidak ada dalil dan keterangan bahwa Allah berzakat. Allah memerintahkan kita berpuasa, namun tidak ada dalil dan keterangan bahwa Allah berpuasa. Allah memerintahkan kita bahwa kita harus menunaikan ibadah haji bagi yang mampu, tapi tidak ada dalil dan keterangan bahwa Allah pergi haji. Tetapi istimewanya di sini Allah tentang makhluk yang Ia ciptakan, Al-Mukhtar, manusia pilihan, yaitu junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah tidak memerintahkan kita, Allah memerintahkan kita salat, Allah tidak salat. Allah memerintahkan zakat kepada kita, Allah tidak zakat. Allah memerintahkan puasa kepada kita, Allah tidak berpuasa. Dan Allah memerintahkan kita untuk haji dan umrah, tapi Allah tidak haji dan umrah. Tapi istimewanya Allah serta para malaikatnya memerintahkan kepada kita untuk membaca sholawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk bersolawat kepada Nabi. Bahkan Allah dan malaikat pun bersolawatnya kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam firman-Nya, qala Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah, sesungguhnya Allah dan malaikat yusallun, selalu bersolawat kepada siapa? Ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah memerintahkan kepada kita untuk bersolawat kepada Nabi. Kenapa? Karena Allah dan malaikatnya yusalluna, selalu bersolawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga Allah menyeru kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hei wong kang iman kabeh, hei orang-orang yang beriman, sallu, amr, ada fi'il amr, ada perintah kita untuk apa? Untuk membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi, bersolawatlah kepadanya, kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasallimu taslima, dan sampaikan salam sejahtera kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui berapa banyak saudara-saudara kita yang masih belum hafal tentang sholawat kepada Nabi. Kita banyak buktikan ketika kita mendengar saudara kita melaksanakan akad nikah. Disarankan, dianjurkan, disunahkan membaca syahadat dan membaca sholawat kepada Nabi. Bahkan ketika ia mengucapkan 2 kalimat syahadat, ketika mengucapkan sholawat, bengong. Kenapa? Ini artinya bahwa saudara kita masih ada yang belum paham tentang syahadat dan tentang sholawat. Jangankan orang yang tidak paham tentang syahadat atau syahadatain, bersaksi kepada Allah dan Rasulnya bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan bahwasanya tidak ada, bahwasanya junjungan Nabi besar kita Muhammad adalah utusan Allah. Hingga banyak saudara kita, kebetulan saya sering menikahkan orang, itu rata-rata ketika suruh baca syahadat bengong.
Ketika suruh bersolawat bengong, hanya cuma Allahumma 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 ya. Allahumma barik lana fima rojaqtana wa qina adzabannar. Nikah belum udah pengen makan. Nah, maka di sini kita selaku umatnya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sampaikanlah salam sejahtera kepadanya, kepada junjungan Nabiuna, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga kita mendapatkan syafaat darinya, syafaatul uzma. Maka kita dianjurkan oleh Allah untuk apa? Untuk banyak sholawat, karena Allah dan malaikat selalu bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan bahwa fadilah keutamaan bersolawat yang telah kita baca itu banyak sekali, hingga yang kita banyak, yang kita baca banyak, yang kita ringkas. Sementara sholawat itu adalah yang mengarang itu para ulama. Sholawat seperti sholawat nariyah itu yang ngarang siapa? Itu ulama dari Maroko itu. Sholawat nariyah. Apa enggak sholawat nariyah? Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman daman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-qadu wa tanfariju bihi al-qurbu wa tuqadha bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati kulli ma'lumillah. Masya Allah, itu ulama dari Maroko, hingga sampai kepada muallif, sampailah kepada kita. Banyak yang mengamalkan sholawat nariyah itu 4.444. Ada juga yang 313. Ada juga amalan yang setiap harinya, setiap waktu konon siapa orang yang mengamalkan sholawat nariyah setiap waktu setelah sholat fardu, kita baca tuh yang namanya sholawat nariyah, dijamin oleh Allah kita tidak akan menemukan kefakiran dan Allah lancarkan rezeki kita. Permasalahannya jarang orang yang hafal sholawat nariyah itu. Banyak faedahnya, banyak keutamaannya, ya, untuk ampunan, untuk keselamatan, untuk rizki, ya, untuk selamat dari neraka, untuk bisa masuk surga. Itu sholawat nariyah. Maka diperintahkan untuk apa kita banyak baca sholawat? Sholawat itu dibaca adalah sebagai tanbih, sebagai pengingat kita bahwa kita punya imam yang namanya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar kita tidak lupa kepada Nabi kita, maka perbanyak kita banyak sholawat. Untuk apa? Untuk tabarrukan, untuk mendapatkan barokah daripada
Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyak membaca sholawat, barokah kita dapat, syafaat pun kita dapat. Ruwaina fi sahih Muslim an Abdillah bin Umar wa ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diriwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim dari Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma bahwa sesungguhnya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyra. Jadi Umar bin As ini radhiyallahu anha mendengar Rasulullah dalam sabdanya, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyra. Jadi barang siapa yang bersolawat kepadaku sholatan satu kali. Kata siapa? Kata Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas sholawat kita dengan 10 kali lipat balasan rahmah atau sholawat. Itu sering itu diucapin, diinget-ingetin, bahkan acap kali setiap taklim bahwa barang siapa yang membaca sholawat kepada Nabi satu kali, maka yang membaca sholawat itu akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali rahmah. Tapi ya hanya sekedar mendengar, bahkan setelah mendengar yolali meneh ora diwoco. Paling ya diwoco waktu sholat fardu, waktu sholat sun, itu juga kalau sholat, kalau kagak boro-boro sholawat ya. Bahkan kalau kita membaca sholawat kepada Nabi, walaupun kita lalai ketika bersolawat kepada Nabi ya, hanya kita yang mengucapkan hanya lisan saja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu sudah mendapat pahala dari Nabi. Berupa apa? Berupa gunung-gunung. Sudah mendapat pahala dari Nabi besar kita Muhammad. Nah, bagaimana kalau andai kata kita membaca sholawat kepada Nabi, sementara hati kita mengingat Nabi, rindu dan cinta kepada Nabi? Hanya Allah pahalanya yang tahu. Bahkan apabila kita membaca sholawat satu kali, akan dibalas oleh Allah 10 kali Apabila membaca sholawat 10 kali, akan dibalas oleh Allah 100 kali Apabila membaca sholawat 100 kali, maka akan dibalas oleh Allah 1000 kali Siapa orang umat Muhammad yang membaca sholawat 1000 kali, maka ia akan terlepas dari sentuhan api neraka. Masya Allah. Perkaranya jangankan 1000, sekali aja jarang. Kadang-kadang dohor doang juga itu maksain diri, di rumah ada mertua. Kadang maghrib doang ya. Maka hayo kita banyak baca sholawat. Kita mau paham mau kagak, yang penting Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Itu yang penting sholawat. Wa rawaina fi sahih Muslim aidan an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Diriwayatkan pula kepada kami di dalam kitab Sahih Muslim juganya di tengah ya.
Dari Abi Hurairah. Nah, ini dari Abi Hurairah. Kalau tadi dari siapa? Dari Umar bin As. Lalu ini dari Abi Hurairah radhiyallahu. Semoga Allah meridhoinya. Sesungguhnya, nah, ini langsung dari Rasul. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asran." Wah, sapa wong kang maca selawat ing isun, barang siapa yang membaca selawat kepadaku, kata Rasul, wahidatan in sebalen satu kali, sallallahu alaihi asran, maka Allah akan membalas kepada yang membaca selawat itu 10 kali. Ini banyak keterangan nih, makanya harus, kalau udah banyak keterangan kita harus rajin baca selawat. Wa rawaina fi kitab at-Tirmidzi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan kepada kami di dalam kitab Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Jadi kata Rasulullah dalam sabdanya, aulan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya salatan. Ya. Orang yang paling utama denganku yaumal qiyamah, pada hari kiamat, aksaruhum alayya salatan, adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Makanya kita berlomba-lomba banyak baca sholawat, siang, malam, pagi, sore bersolawat, bertasbih. Karena apa? Karena orang yang paling utama dengan Rasul pada hari kiamat, tentunya di dalam surga, adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadanya, yaitu kepada junjungan Nabiuna, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat itu banyak, Pak. Selain sholawat naria, ada juga sholawat ummi, ya kan? Terus sholawat yang ketika kita di masjid hari Jumat, ya kan? Itu banyak sholawat. Ya, di hari Jumat itu banyak fadilah. Qala Tirmidzi hadisun hasan. Jadi ini hadis dari Tirmidzi, hadisnya hasan. Qala Tirmidzi, dan telah berkata Tirmidzi, wa fil babi an Abdurrahman bin Auf wa Amr bin Rabi'ah wa Umar wa Abi Talha wa Anas wa Abi bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Wa raina fi sunani Abi Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Majah bil isnadis sahih an Aus bin Aus bukan Aus minum, nama ini, nama orang, nama perawi, radhiyallahu an, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ati. Jadi dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Aus bin Aus, bahwa inna min afdali ayyamikum, sesungguhnya dari keutamaan hari-hari, ya, semua hari, yaumal jum'ati, yaitu hari Jum'ah. Jadi hari yang paling utama itu adalah hari Jum'ah, karena hari Jum'ah itu adalah rajanya Sayyidul Ayyam, bukan ayam jago. Ayam itu maksudnya hari. Jadi Sayyidul Ayyam, rajanya hari itu adalah hari itu adalah hari Jumat. Maka hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena hari Jumat itu yang paling utama, Sayyidul Ayyam, kata Rasul, fa'aksiru alayya minas sholati fi, maka perbanyaklah kepadaku daripada membaca sholawat di dalam hari Jumat atau malam Jumat. Banyakin tuh,
baca sholawat malam Jumat. Nah, maka kita di sini setiap malam Jumat 50 kali baca sholawat berjamaah, kadang lebih. Ya, baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Banyak kita baca sholawat. Karena itu sudah ada anjuran daripada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Sayyidul Ayyam adalah hari dan malamnya Jumat itu adalah yang paling diutamakan. Untuk apa? Memperbanyak kita zikir kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Rasulullah menganjurkan kita supaya Jumat atau malam Jumat itu banyak zikir kepadanya. Fa in salatakum ma'rudatun alayya, maka sesungguhnya sholawatmu itu akan sampai alayya kepadaku, menuju kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad. Sampai bu, walaupun kita sholawatnya dari Indonesia, sementara makam Nabi besar kita Muhammad adanya di Madinah, di samping Raudhah, di Masjid Madinah. Kita baca sholawat dari sini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sampai kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat bertanya, faqalu ya Rasulullah, wa kaifa ta'radu salatana alaika wa qad aramta? Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin sholawatku bisa sampai kepadamu sementara sungguh orang yang telah mati itu badannya hancur. Orang yang telah mati itu sesungguhnya badannya lumer menjadi tanah, tulang belulang, terhimpit bumi. Itu sahabat bertanya kepada Nabi, bagaimana aku sholawat kepadamu bisa sampai kepadamu ya Rasul, sementara jasad itu akan hancur dengan tanah, lebur tulangnya, hancur lebur tulangnya. Tuh ada nyanyiannya itu. Ya. Apa kata Rasul? Rasul jawab, Innallaha harrama alayya, Innallaha harrama alal ardi ajsadal anbiya. Kata Rasul, wahai sahabatku, innallaha, sesungguhnya Allah, harrama, mengharamkan, alal ardi, atas tanah, ajsadal anbiya, kepada segenap para nabi, apalagi rajanya nabi, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara kata Rasul, Allah haramkan bumi, jasadnya untuk para nabi, artinya semua para nabi, wabil khusus Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jasadnya tidak akan hancur dimakan bumi. Bahkan jasad Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulus seperti awalnya, seperti awal ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan, bahkan kita saksikan di medsos, banyak kita lihat dan kita dengar, jangankan para nabi, jangankan jasad Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama aja, contoh Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, ketika digali akan dipindahkan makbarahnya di tempat lain, ketika dibongkar ternyata jasad Syekh Nawawi, pengarang kitab yang dari Banten, itu jasadnya masih mulus. Itu mari mas baru kekasih Allah, aulia Allah, imam daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang begitu banyak mengarang kitabnya, yang bahkan pernah kita kaji kitabnya Sabinatun Najah, ya, dan banyak kitab-kitab yang lain. Itu levelnya daripada siapa? Habibullah, aulia Allah, bukan nabi. Maka ketika kita berselawat kepada Nabi, jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita syak.
apalagi kita malas bahkan menyengaja kita untuk tidak membaca selawat kepada Nabi. Masya Allah, siapa orang yang enggan membaca selawat kepada Nabi, maka celakalah ia, celaka di dunia dan di akhirat. Maka Nabi itu menyampaikan kepada sahabat, wahai sahabat, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jasadnya para nabi. Artinya Allah tidak akan menghancurkan jasad para nabi, wabil khusus nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para kekasih nabi, jasadnya akan mulus di dalam bumi. Kita juga kalau ahli-ahli sholawat, ahli-ahli membaca Quran, makanya jangan dibanding-bandingkan antara membaca sholawat dengan Al-Quran. Jangan juga paling bagus ini, jangan paling bagus ini. Semua itu bagus. Sholawat mengandung hikmah, mendapatkan syafaat. Membaca Quran kita mendapat pahala. Bahkan siapa yang bisa hafal Quran 30 juz, dijamin oleh Allah jasadnya tidak akan hancur di dalam kubur. Permasalahannya, jangankan kita mau ngapal Quran, ngaji aja males sampai udah dapat piagam penghargaan nomor 1. Ya. Ini perkaranya. Ya. Jadi ngaji kalau kita hanya untuk sebagai apa? Menggugurkan kewajiban, tidak diniatkan dengan bil ikhlas wa husnin niyah, sementara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Beribadahlah kepada Allah itu dengan ikhlas, seikhlas-ikhlasnya. Tujuan kita ibadah kepada Allah adalah kita agar bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam akhirat nanti. Di sini mah jangan mentang-mentang dah. Bentar-bentar aku mimpi bertemu Allah. Jangan. Yang penting kita ibadah. Banyak dah kita baca sholawat. 10 menit lagi. Wa rawaina fi sunan Abi Dawud fi akhir kitab Al-Hajj fi babi ziyarah kubur bil isnad as-sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari kitab haji di dalam bab ziarah kubur dengan isnad yang sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, telah berkata bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu qabri 'indan wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Jadi di dalam kitab Hajj di bab ziarah kubur dengan isnad yang sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai, berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu qabri 'indan 'idan. Janganlah kau jadikan kubur ini seperti lebaran. Maksudnya ketika kita ziarah kubur ke makbarah Nabiuna, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita berhaji dan umroh, jangan kita di sana bersenang-senang. Jangan dijadikan kita sendau gurau di depan makbarahnya Nabi. Ketika kita masuk Babus Salam, masuk ke Madinah, sholat di situ, sholat di Raudhah, keluar dari Raudhah kita salam kepada Nabi, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya awliya illah, assalamu alayka ya nurul Mustafa ya Rasulullah. Salam kita kepada Nabi. Jangan kebanyakan main HP di depan makam Rasul, selfie. Bisa kita bayangkan secara akliyah, manakala kita memegang HP kemudian selfie, hati kita, akal kita ingat ke Rasul, ke Allah atau ke HP? Pasti ingatnya ke HP. Kenapa? Karena kita konsentrasi dalam selfie, wajah kita ada di HP.
Maka yang dimaksud jangan bersedau gurau, jangan kau anggap seperti lebaran itu di makbarahnya Rasul. Di situ kita bersolawat setelah kita mengucapkan salam kepada Nabi. Sallu ala Nabi, bersolawat kepada Nabi. Ketika kita masuk di babus salam, lalu kita salam kepada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bayangkan wajah Nabi nur ala nur. Ya Rasulullah, ya Habibullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ya awliyaillah. Wahai kekasih Allah yang telah memberikan syafaat kepada umatnya, kusampaikan salam sejahtera kepadamu ya Rasul. Sampaikan. Jangan kita buang-buang duit mahal-mahal ke Mekah, pergi haji, pergi umroh, sampai depan makamnya Rasul kebanyakan selfie, main HP. Maka jangan kau jadikan di situ seperti lebaran sendau gurau, senang-senang. Wasallu alayya, dan bersolawatlah kamu kepadanya, kepadaku, kepada Nabi. Fa in salatakum tauluhuni haitsu kuntum, maka sesungguhnya solawatmu kepada Nabi itu akan sampai haitsu kuntum, walaupun di mana kita berada. Maka sampai, walaupun kita di Indonesia, pergi haji belum bisa, belum mampu, pergi umroh juga belum mampu, banyak kita baca sholawat kepada Nabi, minta syafaat dari Rasulullah, minta petunjuk kepada Allah, minta disegerakan. Ya Allah, segerakanlah, sampaikanlah aku ke Madinah, sampaikanlah aku ke Makkatul Mukarramah. Minta banyak sholawat. Kenapa? Karena Nabi mendengar sholawat kita. Warawaina fi aidan bisa isnadin sahih an Abi Hurairah aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man min ahadin yusallim alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta rudda alaihi salam. Jadi diriwayatkan pula di dalam isnad yang sahih, sanad yang sahih dari Abi Hurairah juga, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi." Jadi tak seorang pun, salah satu dari antara kamu, yusallimu berselawat kepadanya, kepada Nabi, illa raddallahu ala ruhi, kecuali akan sampai kepada ruhnya Nabi besar kita Muhammad, hatta arudda alaihi salam, hingga aku bisa sampai juga kembali menjawab salam kita. Jadi manakala kita salam kepada Nabi dari rumah, sholawat kepada Nabi, itu sampai kepada ruhnya Nabi. Akhirnya apa? Ruh Nabi juga berkata, maka aku akan balas salam. Salam kita dibalas oleh Nabi. Maka jangan dianggap main-main kita berselawat kepada Nabi, mentang kita jauh di Indonesia, Nabi adanya di Madinah, sholawat kita nggak sampai. Bahkan ketika kita berselawat, Nabi itu hidup dan menjawab salam kita, menjawab sholawat kita. Maka manakala kita banyak membaca sholawat kepada Nabi, kalau kita pengen haji, kalau kita pengen umrah, insya Allah dengan syafaatnya kita akan segera disampaikan kepada Makkatul Mukarramah dan Masjid Madinatul Munawwarah, hingga kita bertemu dengan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa saya katakan kita bisa bertemu dengan Rasul? Ya, kenapa? Karena kita berselawat dari jarak jauh saja, Rasul mendengar dan ruhnya menerima salawat kita, bahkan ruhnya membalas salawat kita. Bagaimana kalau kita ada di hadapan makbarahnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berarti kita dekat dengan Rasul. Indallah wa indar Rasul, di sisi Allah dan di sisi Rasul kita bersolawat kepadanya.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Senantiasa semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang beriman, yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, banyak zikir kepada Allah dan banyak berselawat kepada nabinya, hingga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan umat yang aman fid dini wad dunya wal akhirah, umat yang banyak syafaat daripada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita jangan sampai kita malas-malas membaca sholawat. Bagaimana cara supaya kita enggak malas baca sholawat? Perbanyaklah kita sholat, ya, baik sholat wajib dan sholat sunnahnya, ya. Setelah itu baru kita zikir. Kalaupun kita nggak sempat baca sholawat, di dalam sholat kita sudah membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketika tahiyat akhir, ya kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu asli sholawat dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan keluarga juga orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.